selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi bersama saya Meida Mutiara dan program kesayangan Anda, Pasien Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang gangguan konsentrasi pada anak. Mungkin hal ini bisa terjadi di lingkungan sekitar Anda atau bisa jadi terjadi pada anak Anda. Kita akan membahasnya bersama Dr. Regi Panggabean, SPS di Rumah Sakit Santo Borromeus. Anak adalah permata hati setiap ayah dan bunda. Tak terbayang jika sang buah hati terkena gangguan konsentrasi yang bisa mengancam prestasi anak di sekolah. Gangguan pemusatan perhatian atau gangguan konsentrasi sering menjadi permasalahan yang cukup rumit dan menjadi masalah yang serius. Biasanya, gangguan ini mulai tampak menjadi masalah bagi anak setelah masuk usia sekolah dan dapat sangat mempengaruhi prestasi belajar anak. ADHD itu suatu keadaan di mana terdapat kumpulan gejala pada anak atau remaja yang pada umumnya menunjukkan adanya gangguan perilaku sama performance akademis yang rendah. Kita tahu bahwa keadaan ini sebenarnya sudah lama ya dikenal. Pada tahun 1844 dikenal dengan nama Strauss syndrome. Terus nanti minimal brain damage. Kenapa minimal brain damage? Karena mereka lihat bahwa pada tentara-tentara yang kena luka tembak pada bagian otak depan itu gejala-gejala mirip sekali dengan ADHD. Tetapi orang tua tidak suka dengan kata damage otak gitu. Jadi diganti minimal brain dysfunction terus atau hyperactive child syndrome ya. Baru pada tahun 1980, 1994 Ikatan Psikiater Amerika melalui DSM-4 mengumpulkan gejala-gejala ini dalam satu istilah AD atau HD. Kenapa? Sebenarnya ini semuanya ADHD, tetapi di dalam ADHD sendiri ada 3 subtipe. Dia bagi dalam 3 kelompok. Tipe yang pertama adalah yang utamanya gangguan perhatian saja. Jadi hiperaktif sama impulsif tidak begitu kelihatan. Pada kelompok kedua itu hanya hiperaktif atau impulsif saja tanpa ada gangguan perhatian. Yang paling sering 33% adalah kelompok kombinasi, di mana pada anak-anak ini dijumpai gejala gangguan pemusatan perhatian dan gangguan hiperaktivitas atau impulsivitas. ADHD ini cukup banyak ya dijumpai, insidensinya adalah 3-5% kelompok anak usia sekolah. Jadi bayangin kalau kita punya berapa juta anak usia sekolah, itu 3-5%. Untuk negara-negara tertentu malahan angkanya lebih tinggi, ada yang bilang 8%. Itu sebenarnya tergantung siapa yang menilai gitu ya. Karena penilaiannya di antara yang profesional sama non profesional berbeda. Bila penilaian klinis anak tidak memasuki kriteria diagnosis ADHD, maka banyak klinisi dan orang tua sering menganggap keadaan ini adalah normal. Gangguan pemusatan perhatian yang ringan seperti ini dianggap keadaan yang tidak perlu dikhawatirkan. Apa sih maksudnya dengan bahaya? Kalau bahaya misalnya kematian sih enggak ya. Hanya tingkat morbiditas penyakit sih lumayan ya. Karena kalau misalnya anak-anak ini tidak ditangani dengan baik, apa yang terjadi? Kita tahu kan tadi kita bicara tentang genetik ya. Dan ini genetik dengan variasi genetiknya. Jadi berarti ADHD itu tidak berdiri sendiri. Dia banyak sekali ada penyakit penyerta, komorbiditas. Dan komorbiditasnya banyak sekali dari aspek psikiatri. Deviant oppositional disorder. Jadi anaknya ini melawan aja terus. Itu sebanyak 26%. Conduct disorder, antisosial, perilaku antisosial itu juga tinggi 26%. Depresi 18%. Anxiety, rasa cemas saja itu 26%. Dan gangguan belajar itu pada 35-50% anak-anak dengan ADHD.
sebenarnya belum jelas betul, tetapi toh katanya dari mana tahu genetik? Itu kan genetik mesti 3 keturunan ke atas ya diperiksa ya. Kadang-kadang kan kita nggak bisa nemukan ya itu. Tapi pertanyaan yang baik adalah kenapa genetik ini bisa menimbulkan gejala seperti ini? Nah, genetik ini yang terutama terkena adalah gen dopamin reseptor D4 ya, atau DD4 reseptor. Nah, kita tahu bahwa dopamin ini adalah kimia otak yang terbanyak terdapat pada bagian depan otak, prefrontal cortex atau frontal cortex. Dan di situ adalah pusat untuk emosi, reaksi, konsentrasi, dan koordinasi gerak. Dalam banyak kasus tanda dan gejala ADHD, bila tidak dicermati, hal ini juga bisa terjadi pada anak normal. Meski bukan termasuk gangguan ADHD, hal inilah yang mengakibatkan bahwa diagnosis ADHD termasuk dalam golongan wrong diagnosis. Dan hal ini terjadi paling besar di negara Amerika Serikat. Autis beda lagi. Meskipun pada autis sering juga dapatkan gejala-gejala ADHD. Kenapa? Genetiknya hampir sama gitu. Variannya tuh satu varian. Nah, bedanya adalah pada ADHD terutama adalah gangguan interaksi. Jadi tidak ada kontak antara si pasien dengan orang sekitarnya. Dia seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. Jadi itu beda sekali sama ADHD. Deteksi dini gangguan ini sangat penting untuk dilakukan untuk meminimalisir gejala dan akibat yang dapat ditimbulkan di kemudian hari. Hal ini harus melibatkan beberapa lapisan masyarakat, baik di kalangan medis maupun non-medis. Dokter umum, dokter spesialis anak, dan klinisi lainnya yang berkaitan dengan kesehatan anak harus bisa mendeteksi sejak dini faktor resiko dan gejala yang terjadi. Pemirsa, demikianlah kita telah mengetahui apa dari penyebab gangguan ADHD. Pada episode berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang cara mengetahui atau mendeteksi gangguan ADHD. Saya Meida Mutiara, undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.